Selamat malam anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Gede dalam video pembelajaran matematika wajib. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan, Nak. Yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kalau di pertidaksamaan nilai mutlak itu dipisahkan oleh tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan di sini ada tanda kurang dari sama dengan, kemudian lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Untuk bentuk umum yang pertama dari pertidaksamaan nilai mutlak, perhatikan Nak, ini ruas sebelah kirinya ada mutlak fx kurang dari c. Fx di sini adalah fungsi linear satu variabel, sedangkan c di sini adalah konstanta. Kemudian untuk bentuk yang kedua, mutlak fungsi fx itu kurang dari gx. Nah, fungsi fx dan gx di sini adalah fungsi linear satu variabel. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, ada mutlak fx kurang dari mutlak gx. Nah, perhatikan bahwa untuk kedua ruas, ini sama-sama ada tanda nilai mutlaknya. Dan untuk fungsi fx dan gx di sini adalah fungsi linear satu variabel. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak di sini sudah menyiapkan beberapa contoh dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sini ada contoh 1 sampai dengan contoh ke-8. Nah, lanjut. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak, di sini ada 4 cara. Jadi sama seperti persamaan nilai mutlaknya, nah ya. Ada 4 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan garis bilangan, yang kedua dengan menggunakan definisi nilai mutlak, yang ketiga dengan menggunakan sifat nilai mutlak, dan yang terakhir dengan menggunakan grafik. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan cara menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan garis bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Untuk keempat soal ini, Nak, kalian diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan, untuk soal nomor 1 dan 2, tanda ketaksamaannya kurang dari dan kurang dari sama dengan. Untuk tanda ketaksamaan kurang dari dan kurang dari sama dengan, Bapak sudah menyiapkan, Nak, bentuknya. Nah, perhatikan. Kalau dengan menggunakan garis bilangan, langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengarahkan bentuk yang di dalam tanda mutlaknya ini menjadi bentuk X dikurang A atau X min A. Baru tanda kesaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Setelah kita mengarahkan menjadi bentuk yang seperti ini, Nak, berarti X-nya di sini adalah bilangan yang berjarak kurang dari B satuan dari titik A. Karena tandanya kurang dari. Kalau tandanya kurang dari sama dengan, maka X adalah bilangan yang berjarak kurang dari atau sama dengan B satuan dari titik A. Dengan demikian, untuk nomor 1 dan 2, kita dapat menyelesaikannya seperti ini. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Mutlak X dikurang 4 kurang dari 7. Nah, karena ini bentuknya sudah dalam tanda mutlaknya sudah X dikurang A, berarti ini adalah A-nya, kemudian ini adalah B-nya, Nak ya. Nah, maka solusinya X di sini adalah bilangan yang berjarak kurang dari 7 satuan dari titik 4. Maka kita buatkan dulu garis bilangannya. Kita tulis dulu titik 4-nya ya. Nah, ini titik 4. Nah, kemudian kita buat jarak 7 satuan, berarti 7 satuan ke kanan. Oke, 7 satuan ke kanannya berarti 4 ditambah 7, 11. Nah, perhatikan, Nak, karena tanda di sini kurang dari, maka di sini 11-nya adalah bulatan kosong. Oke, tandanya kurang dari ya, bulatan kosong. Nah, kemudian berjarak 7 satuan ke sebelah kiri. Maka 4 dikurang 7, berarti negatif 3. Sama, Nak, tandanya karena tandanya kurang dari, berarti bulatan kosong. Oke. Sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Perhatikan, Nak.
Karena yang diminta ini jaraknya kurang dari 7, maka daerah yang memenuhi ini ya. Nah, kurang dari 7. Oke, bisa dia negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya. Atau yang sebelah sini juga nih. Bisa 5, 6, 7, dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real di mana X di sini lebih besar dari negatif 3 dan kurang dari 11. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian untuk soal nomor 2, perhatikan. Untuk soal nomor 2, mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 5 ya. Mutlak X plus 3 kurang dari sama dengan 5. Perhatikan nak, karena bentuk di dalam tanda mutlaknya ini belum X dikurang A, maka kita rubah dulu ya. Tanda plus di sini harus kita rubah menjadi tanda minus. Berarti tandanya gimana? X dikurang dalam kurung negatif 3. Nah, jadi tanda mutlaknya berubah menjadi mutlak X dikurang negatif 3 ya. Kurang dari sama dengan 5. Oke, perhatikan. Di sini sudah kita dapatkan ini bentuk A-nya. Dan inilah bentuk B-nya. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan X-nya adalah bilangan yang berjarak 5 kurang dari atau sama dengan 5 satuan dari titik negatif 3. Berarti kalau Bapak buatkan ke garis bilangan, nah, berarti ini negatif 3 nah ya. Karena patokannya negatif 3. Kemudian dia berjarak 5 satuan dulu. 5 satuan ke sebelah kanan. Nah, berarti 3, negatif 3 ditambah 5. Berarti jawabannya 2. Perhatikan nak, karena di sini tandanya kurang dari sama dengan, ada sama dengan nah ya, maka di sini bulatannya penuh. Kalau tadi cuman kurang dari saja, bulatannya kosong ya. Nah, kalau ini ada tanda sama dengannya, kurang dari sama dengan, maka bulatannya penuh. Lanjutkan. Ini berjarak 5 satuan ke kanan, sekarang berjarak 5 satuan ke kiri. Berarti negatif 3-nya dikurang 5 nih. Negatif 3-nya dikurang 5 berapa? Negatif 8. Ini juga sama ya, bulatan penuh. Nah, sekarang kita tinggal tentukan nih, daerahnya mana? Oh, kalau daerahnya kurang dari sama dengan 5, oh berarti ini yang memenuhi ya. Nah, berarti bisa negatif 7, negatif 6, dan seterusnya. Kemudian ini bisa 0, 1, dan seterusnya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real di mana negatif X-nya lebih besar dari negatif 8 dan kurang dari 2. Perhatikan nak, karena ini tandanya kurang dari sama dengan, maka ini juga harus ya kurang dari sama dengan. Ini juga kurang dari sama dengan. Oke. Nah, jadi ini himpunan penyelesaiannya untuk nomor 1 dan nomor 2. Kita masuk ke nomor 3 dan nomor 4. Nah, perhatikan nak, untuk nomor 3 dan nomor 4, tanda ketaksamaannya kan lebih dari dan lebih dari sama dengan. Maka untuk cara penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan, kita lihat nih bentuknya nih. Sama seperti tadi, harus kita arahkan dulu nak. Bentuk yang di dalam tanda mutlak harus berubah menjadi X min A. Nah, jadi harus berbentuk X min A. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau tandanya lebih dari, berarti maknanya apa nak? X adalah bilangan yang berjarak lebih dari B satuan dari titik A. Sedangkan kalau tandanya lebih dari sama dengan, oh berarti X adalah bilangan yang berjarak lebih dari atau sama dengan B satuan dari titik A. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan nomor 3 dan 4. Nah, untuk nomor 3, kita tuliskan kembali soalnya nomor 3. Mutlak X dikurang 7, X min 7, lebih dari 8. Oke, perhatikan nak, karena bentuk yang di dalam tanda mutlaknya ini sudah berbentuk X min A ya, ini A, kemudian inilah B-nya, maka kita dapat menentukan nih
sekarang X-nya? X adalah bilangan yang berjarak lebih dari 8 satuan dari titik 7. Berarti kita tuliskan dulu nih titik 7-nya. Nah, kemudian dia berjarak 8 satuan, berarti 8 satuan ke kanan. Oke, berarti 7 tambah 8 ya nak ya, 8 satuan ke kanan, berarti 15. Kemudian berjarak 8 satuan ke kiri, berarti 7 dikurang 8. 7 dikurang 8 berarti negatif 1. Perhatikan nak, karena ini tandanya lebih dari, maka ini bulatan kosong ya. Oke, ini bulatan kosong juga nih. Nah, ini bulatan kosong. Maka sekarang kita lihat nak, yang diminta jaraknya kan lebih dari 8. Kalau lebih dari 8 berarti daerah yang memenuhi sebelah sini nak. Lebih dari 8 nih. Bisa 16, 17, 18 dan seterusnya. Untuk daerah yang sebelah kiri, oh berarti daerah yang lebih dari, berjarak lebih dari 8 satuan, berarti bisa negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X anggota bilangan real, di mana perhatikan nak, ini kan daerah yang Bapak arsir ini kan kurang dari negatif 1 ya. Berarti yang pertama X kurang dari negatif 1. Atau perhatikan daerah yang berikutnya, oh ini lebih dari 15 ya, berarti atau X lebih dari 15. Itu himpunan penyelesaiannya. Oke, masuk ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, ini mutlak 2 min X besar dari sama dengan 6. Oke, perhatikan nak, untuk bentuk yang di dalam nilai mutlaknya ini kan belum X dikurang A ya, maka harus kita jabarkan dulu nih. Kalau Bapak negatif X-nya Bapak taruh depan, ini kan berubah jadi negatif X ditambah 2 ya. Oke, mutlak negatif X ditambah 2 lebih dari sama dengan 6. Perhatikan nak, kalau Bapak keluarkan negatifnya, negatif dalam kurung X dikurang 2 ya. Oke, berarti mutlak negatif dalam kurung X min 2. Tutup lagi kurung baru mutlak ya. Nah, lebih dari sama dengan 6. Perhatikan nak, kalau di dalam tanda mutlak, ingat nilai yang di dalam tanda mutlak kan selalu positif ya. Maka negatif di sini akan berubah menjadi positif. Ini sama saja dengan mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 6. Oke, perhatikan nak, ini bentuknya sudah menjadi X min A ya. Ini X, kemudian ini A-nya. Ini A, ini B-nya. Oke, berarti sekarang nilai X-nya bagaimana? Oh, ternyata X adalah bilangan yang berjarak lebih dari atau sama dengan 6 satuan dari titik 2. Berarti kita buatkan nih titiknya dulu pada garis bilangan, titik 2 di sini. Nah, sekarang berjarak 6 satuan. Tuliskan 6 satuan, 6 satuan ke kanan. 2 ditambah 6, 8 ya. Perhatikan nak, tandanya ini kan besar dari sama dengan. Berarti ini bulatan penuh. Hati-hati ya di sini. Bulatan penuh. Kemudian berjarak 6 satuan ke kiri. 6 satuan ke kiri, berarti 2 dikurang 6. Negatif 4. Ini juga bulatan penuh. Sekarang kita diminta daerahnya yang lebih dari, yang berjarak lebih dari atau sama dengan ya. Berarti yang lebih dari 6 satuan. Oh, yang sebelah sini ya. Nah, berarti bisa 9, 10, 11 dan seterusnya ya. Kemudian ini juga nih, berjaraknya lebih dari 6 satuan. Oh, berarti bisa negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X anggota bilangan real, di mana perhatikan yang pertama, daerah yang pertama nih kan kurang dari negatif 4 ya. X kurang dari negatif 4. Tapi hati-hati nak, ini kan bulatan penuh, berarti nih harus kurang dari sama dengan, sesuai dengan soal ya, kan sama dengannya. Atau perhatikan untuk daerah berikutnya, oh ini lebih dari 8, maka atau X lebih dari
Lihat nih tandanya, bulatan penuh, berarti ada sama dengannya. X lebih dari sama dengan 8. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya X anggota bilangan real di mana X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih dari sama dengan 8. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan yang Pak berikan. Terima kasih.